LPTK dalam jabatan 3 tahun 2021. LPTK saya Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Mata pelajarannya adalah pelayanan farmasi KD 3.3 menerapkan distribusi obat dan perbekalan farmasi. Berikut ini saya tayangkan video pembelajaran saya hari ini. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada sore hari ini kita bisa melakukan pembelajaran bersama walaupun masih secara daring ya. Ibu udah menampilkan PowerPoint? Sudah terlihat apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, kita berdoa dulu. Ibu minta kepada Firdaus untuk memulai berdoa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu agar pelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Terima kasih ya Firdaus sudah memimpin doa teman-temannya. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang kalian dapatkan semoga bisa bermanfaat. Amin. Amin. Ini selanjutnya kita Ibu mengingatkan kalian untuk mengisi link presensi di Google Classroom. Untuk link sudah Ibu share ya secara asinkronus melalui grup WA. Kalian bisa presensi ya. Selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu izin share videonya ya. Sudah terdengar suaranya belum? Udah. Kita menyanyikan lagu nasional Indonesia secara bersama-sama. Jadi kita sudah menyanyikan lagu nasional. Lagunya judulnya apa? Garuda Pancasila ya. Jadi dengan kita menyanyikan lagu nasional diharapkan sikap nasionalisme kita semakin besar ya. Jadi rasa cinta kita pada negara kita semakin besar. Baik. Selanjutnya kita akan bersama-sama melaksanakan pembelajaran. Ibu meminta kalian untuk siap ya, on cam ya, terus jangan gaduh sendiri ya. Jadi konsentrasi ya. Itu kesepakatan kita selama pembelajaran daring pada hari ini ya. Ini kita tetap harus semangat walaupun kita belajarnya secara daring ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya, dan optimis bahwa pandemi ini akan segera berakhir ya. Coba Ibu mau nanya ya, di sini ada yang pernah ke rumah sakit enggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah ya. Coba siapa? Adam ke rumah sakit periksa apa Adam? Periksa palingan panas doang, Bu. Oh, Nggak sampai iya. dirawat, alhamdulillah. Iya. Terus kalau kita sudah periksa nih, terus kita dapat apa ya itu? Dapat apa? Habis periksa ke dokter, Resep dari dokter. dapat resep. Iya. Kita suruh kemana kalau ngambil obatnya? Kasir. Instalasi farmasi. Instalasi farmasi. Ya, instalasi farmasi. Jadi
nanti pada hari ini kita akan belajar tentang sistem distribusi perbekalan farmasi di rumah sakit ya. Jadi seperti apa sih pasien mendapatkan obat pada saat periksa ke rumah sakit ya. Baik, sebelumnya Ibu ingin tahu nih ya, kalian sebelumnya kan sudah belajar mengenai distribusi perbekalan farmasi di apotek ya. Jadi pada saat kita nerima barang, itu apa aja sih yang harus dicek ya? Nanti kalian jawabnya melalui link Jamboard ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi pertanyaannya itu apa saja yang kita cek pada saat kita menerima faktur dari PPF ya, itu yang dicek apa aja. Ini link Jamboard-nya ya, kalian isi melalui link ini. Mulai dari sekarang 2 menit ya. Baik, waktunya sudah selesai ya. Nanti Ibu lihat di Jamboard-nya seperti apa. Baik, pembelajaran kita kali ini ya, ini memiliki tujuan ya. Jadi kita itu belajar ada tujuannya, nggak ngarang ya. Jadi ini pada pembelajaran kita hari ini melalui pendekatan saintifik ya, ada tipeknya, terus melalui problem based learning berbasis 4C, literasi dengan disiplin dan tanggung jawab, serta nanti kita berdiskusi dan nanti ada tugas ya. Diharapkan peserta didik ini dapat menganalisis sistem distribusi perbekalan farmasi di rumah sakit ya, melalui pengamatan masalah yang ada pada LKPD ya. Terus kalian juga bisa membandingkan jenis-jenis sistem distribusi perbekalan farmasi di rumah sakit ya, seperti apa sih sistemnya dan apa aja macamnya. Nanti kita belajar tentang itu ya. Ini manfaat kita belajar tentang sistem distribusi perbekalan farmasi di rumah sakit ya, nanti kita akan tahu ya sistem-sistemnya seperti apa ya. Jadi nanti pada saat kita sudah bekerja ya, itu kita bisa tahu ya apa aja sistem distribusinya. Ya, ini biar nggak ngantuk nih, Ibu ada tebak tempat wisata sejarah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ini namanya apa ya? Lawang Sewu. Lawang Sewu, Bu. Oh iya, Lawang Sewu ada di mana? Semarang, Jawa Tengah. Semarang, Jawa Tengah. Ada yang pernah ke sini enggak? Belum. Belum. Wah, ini padahal Ada uang. ikonnya Provinsi Jawa Tengah. Provinsi di mana tempat kita tinggal ya. Nanti lain kali kita bisa mengunjungi tempat wisata sejarah di Semarang. Ini tuh namanya Lawang Sewu. Emang bangunannya itu terdapat banyak lawang atau pintu ya. Ini makanya dinamakan Lawang Sewu. Selanjutnya ini apa? Ini juga tempat wisata sejarah. Candi Borobudur. Candi Borobudur. Ya, Candi Borobudur ini ada di mana ya? Yogyakarta. Di Magelang ya, emang dekat dengan Yogyakarta, tapi ini masih ada di Provinsi Jawa Tengah ya, tepatnya di Kabupaten Magelang. Ini adalah Candi Borobudur ya, ini sangat terkenal sampai ke luar negeri ya. Negara. Selanjutnya ini apa? Benteng. Benteng apa? Ini cluenya ada di daerah Gombong. Nah, Bu. Ada yang pernah ke Gombong nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Ini tuh Benteng Van der Wijk ya. Jadi ini ada di daerah Gombong ya. Ini sama ya, tempat wisata sejarah pada saat penjajahan Indonesia ya. Ini bentengnya sangat luas dan masih bangunannya masih kokoh berdiri. Makanya dijadikan sebagai tempat wisata. Selanjutnya nih, ini ada di dekatnya kita, namanya apa?
Gua Jepang. Gua Jepang. Ada di daerah mana ya ini? Kali dua. Kali dua. Ini kayaknya Pandansari. rata-rata udah pada ke sana ya? Udah Bu, sering Bu. Udah sering ya? Iya, di sana ada apa aja? Ada kebun teh, Terus air apa lagi? terjun. Air apa ya? terjun. Air terjun. Air terjun di mana? Di mana ya? Di dekat guanya. Oh ya, ya ini tempat wisata di Jawa Tengah yang terdekat dengan lokasi tempat tinggal kita ya. Baik, ini udah nggak pada ngantuk ya? Mana coba Ibu? Anju ngantuk nggak? Lumayan Bu. Lumayan ya. Ya, No, tadi udah strong. speaking ya. Udah segar lagi. Selanjutnya ini Ibu mau menampilkan video tentang materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi nanti kalian menyimak videonya. Ibu menampilkan videonya dulu ya. Ibu akan memutar video ya. Sudah terdengar belum suaranya? Sudah Bu. Ya, kalian menyimak video ini ya tentang sistem distribusi obat untuk penderita rawat jalan. Apa itu distribusi obat? Pendistribusian obat. Ya, itu tadi ya video tentang distribusi obat sistem distribusi perbekalan farmasi di mana? Sama kekasih. Di rumah sakit. Dirawat Dirawat. di instalasi farmasi. Farmasi. Untuk penderita apa? Pasien rawat jalan ya. Jadi pasien rawat jalan itu tadi menebus resepnya caranya seperti itu tadi ya. Kalian sudah melihat videonya. Itu tadi video yang pertama ya. Berikutnya Ibu menampilkan video yang kedua. Sudah terlihat ya videonya? Udah Bu. Ini sistem untuk pasien dirawat inap. Kalian simak ya. Ya, itu tadi video tentang perbekalan sistem distribusi perbekalan farmasi di rumah sakit ya. Jadi kalian sudah menyimak berapa video? Dua. Yang pertama, sistem distribusi perbekalan farmasi di mana? Instalasi farmasi rumah sakit. Iya, di bagian rawat jalan. Video yang kedua di mana? Rawat inap. Iya, baik ya, kalian sudah menyimak video tadi ya. Nanti Ibu akan membagi kalian untuk berkelompok ya. Jadi kalian berkelompok ya. Nanti Ibu bagi kelompoknya. Kalian nanti berkelompok mengerjakan LKPD. LKPD itu apa ya? Bekerja siswa. Lembar kerja Peserta didik. ya. Jadi ini nanti kalian mengerjakan ya. Untuk software udah Ibu bagikan ya. Tentang tugasnya apa aja. Ini terkait kompetensi dasar yang ada pada LKPD ini ya. Kita menerapkan distribusi obat dan perbekalan farmasi. Indikatornya kalian bisa menganalisis sistem distribusi perbekalan farmasi di rumah sakit, baik dirawat jalan maupun dirawat inap. Terus membandingkan jenis-jenis sistem distribusi perbekalan farmasi di rumah sakit. Untuk tujuan pembelajaran tadi sudah Ibu jelaskan ya. Berikutnya pembagian kelompok belajar. Ini kelompok 1 ada Nur Atia. Mana Nur Atia? Saya Bu. Iya, Nabila. Saya Bu. Iya, Adam. Iya. Untuk kelompok 2 ini ada Putri. Putri ada Putri? Ada Bu. Olia? Ada Bu. Alman? Sakit Bu. Iya, Alman sakit ya, iya. Terus untuk kelompok 3, Dinda, ada Dinda? Ada Bu.
Iya, Sulis, Ada, Bu. Firdaus. Ada, Bu. Ya. Untuk kelompok 4 ada Suci, Anju, dan Reza. Hadir semua enggak? Ada, Bu. Hadir, Bu. Iya. Ya, ini petunjuk pengerjaan LKPD-nya ya. Nanti kalian menganalisis permasalahan terkait penerapan sistem distribusi di masing-masing LKPD ya. Terus berdiskusi dengan kelompok masing-masing, mendiskusikan permasalahan tersebut serta solusinya. Setelah itu kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelompok yang lain. Ketika teman atau kelompok lain maju, kalian mengamati dan memberi tanggapan kepada kelompok lain, ya. Setelah itu, peserta didik menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok masing-masing yang sudah dipresentasikan, ya. Barangkali ada tambahan, sanggahan dari kelompok lain. Ini tugas untuk kelompok 1, ya. Ini ada instalasi farmasi Rumah Sakit Sentosa baru didirikan, akan menentukan sistem distribusi perbekalan farmasi yang dirasa akan cocok digunakan di rumah sakit yang baru berdiri. Ya, ini nanti kalian mengkaji ya sistem distribusi perbekalan farmasi seperti apa sih yang digunakan di Rumah Sakit Sentosa ini ya. Setelah kalian menentukan sistem distribusinya apa, nanti kalian menelaah kelebihan serta kekurangan dari sistem distribusi tersebut. Ini untuk kelompok 2 ya, untuk Rumah Sakit Sehat Jaya. Yang kelompok 3 untuk Rumah Sakit Mitra Sehat. Kelompok 4 untuk Rumah Sakit Sehat Bersama. Jadi masing-masing rumah sakit ini mempunyai ciri sistem distribusi yang akan digunakan. Ya, ini lembar pengerjaannya ya, lembar kerja kelompoknya nanti kalian isi ya, ciri-cirinya apa, terus sistem distribusi yang digunakan apa ya. Nanti ditulis juga kelebihan serta kekurangan masing-masing sistem tersebut. Ya, coba sekarang kalian berdiskusi ya, masing-masing kelompok mendiskusikan hasil di LKPD-nya ya. Coba Ibu kasih waktu ya untuk berdiskusi. Nanti kalau setelah kalian selesai berdiskusi, kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kalian berdiskusi. Siap. Baik, kalian sudah selesai berdiskusi ya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, coba ini untuk kelompok 1, siapa yang mempresentasikan hasilnya? Saya. Ya, Adam. Coba Adam bisa share screen hasil kerja kelompoknya? Ya, Bu, benar, Bu. Iya. Lembar Muncul, Bu. pertama. Udah muncul. Sudah. Baik, coba dipresentasikan ya Adam ya. Ya, Bu. Siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kerja kami. Ada anggota kelompok Nur Atia, Nabila, dan saya. Pertama, instalasi farmasi Rumah Sakit Sentosa baru didirikan, akan menentukan sistem distribusi perbekalan farmasi yang dirasa akan cocok digunakan di rumah sakit yang baru berdiri. Setelah melakukan analisis mengenai berbagai macam sistem distribusi perbekalan farmasi, kemudian rumah sakit ingin menggunakan suatu sistem distribusi perbekalan farmasi, di mana peran semua resep dikaji langsung oleh apoteker dan obat diberikan untuk tiap individu penderita. Peserta didik menganalisis sistem distribusi perbekalan farmasi seperti apa yang akan digunakan. Kemudian telaah kelebihan dan kekurangan dari sistem distribusi perbekalan farmasi yang akan digunakan ini. Kami setelah berdiskusi dengan kelompok 1, kami menganalisis sistem distribusi perbekalan farmasi yang akan diterapkan di rumah
sakit sentosa, rumah sakit tersebut menggunakan sistem distribusi perbekalan farmasi individual prescribing atau resep individu. Hal ini ditunjukkan dengan ciri-ciri sistem distribusi perbekalan farmasi. Nomor 1, ciri-ciri sistem distribusi perbekalan farmasi resep individu. 1, resep yang ditulis dokter untuk tiap pasien atau individu. 2, depo farmasi yang menyiapkan dan mendistribusikan sesuai dengan permintaan yang tertulis dalam resep. Yang ketiga, biasanya pada pelayan pasien rawat jalan melalui poliklinik atau IGD. Yang keempat, perlu tahapan dari mulai penerimaan sampai penyerahan yang terverifikasi. Kemudian, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya 1, semua resep dikaji langsung oleh apoteker. Kekurangannya memerlukan waktu yang lebih lama. Yang kedua, kelebihannya adanya pemberian keterangan informasi langsung kepada pasien. Kekurangannya, pasien membayar obat yang kemungkinan tidak digunakan. Yang ketiga, kelebihannya adanya interaksi profesional antara apoteker, dokter, perawat, dan pasien. Kekurangannya memerlukan waktu lama untuk menunggu obat selesai disiapkan. Ya. Yang keempat, kelebihannya memungkinkan pengendalian, mempermudah penagihan biaya perbekalan farmasi ke pasien. Kekurangannya adalah menyiapkan biaya langsung untuk pembayaran obat. Yang kelima, kekurangan memerlukan administrasi penyimpanan resep selama 3 tahun. Ya. Kesimpulan dari kelompok kami, instalasi farmasi Rumah Sakit Sentosa menggunakan sistem distribusi perbekalan farmasi resep individu. Dengan ciri salah satunya resep yang ditulis dokter untuk tiap pasien atau individu. Dengan kelebihan satu-satunya semua resep dikaji langsung oleh apoteker. Dengan kekurangan salah satunya memerlukan waktu yang lebih lama. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Di stop set, Adam. Ya, Bu. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1 yang diwakilkan oleh Adam. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Sudah bagus ya presentasinya. Ini secara langsung aja, dari kelompok lain ada yang mau bertanya enggak? Oh, Aulia, di unmute dulu. Oh ya. Ya, Bu. Pada sistem distribusi resep individu, kenapa pasien membayar obat yang kemungkinan tidak digunakan? Ini maksudnya gimana ya? Oh iya, itu kepada kelompok 1 ada pertanyaan tentang resep individu. Maksud dari pasien membayar obat yang digunakan itu apa? Coba siapa yang mau menjawab? Saya Bu Nabila. Oh, Nabila, iya Nabila. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Karena pasien membayarkan keseluruhan resep individu, sedangkan ada obat-obat yang biasanya digunakan jika perlu saja. Seperti contoh obat mual, domperidon, jika sudah tidak mual maka tidak diminum lagi. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 1 ya. Itu yang dimaksud pasien membayar obat yang tidak digunakan ya. Ada beberapa obat yang dipakainya jika perlu aja. Itu jawaban yang sangat bagus dari kelompok 1. Kita kasih aplaus lagi ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan dan sudah menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Selanjutnya untuk kelompok 2, sudah selesai berdiskusi ya kelompok 2? Sudah, Mana? Bu. Oh iya, yang mau mempresentasikan hasilnya siapa? Saya. Putri ya? Iya, coba Putri share hasil diskusinya. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Kelompoknya yaitu Putri Mala, Aulia, dan Alman. Instalasi farmasi Rumah Sakit Sehat Jaya akan melaksanakan
adaptasi rumah sakit, salah satu parameter yang harus dipersiapkan adalah MPO, manajemen pengolahan obat dan sistem distribusi pembekalan farmasi. Rumah sakit ingin menggunakan suatu sistem distribusi perbekalan farmasi di mana persediaan perbekalan farmasi ada di ruangan perawatan dalam jumlah sedikit. Tanggung jawab perbekalan farmasi di ruangan adalah perawat ruangan tersebut dan dapat dikontrol secara berkala oleh farmasis. Peserta didik menganalisis sistem distribusi perbekalan farmasi seperti apa yang akan digunakan, kemudian telaah kelebihan dan kekurangan dari sistem distribusi perbekalan farmasi yang akan digunakan. Baik. Selanjutnya, setelah berdiskusi, menganalisis sistem distribusi perbekalan farmasi yang akan diterapkan di Rumah Sakit Sehat Jaya, rumah sakit tersebut menggunakan sistem distribusi perbekalan farmasi persediaan lengkap di ruangan. Hal ini ditunjukkan dengan ciri-ciri sistem distribusi perbekalan farmasi. Ciri-cirinya: 1. Persediaan perbekalan farmasi disiapkan di ruangan rawat inap oleh perawat. 2. Persediaan perbekalan farmasi yang dibutuhkan pasien tersedia dalam ruang penyimpanan di ruang rawat inap. 3. Permintaan barang perbekalan farmasi melalui permintaan arahan dari ruang rawat inap ke logistik farmasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya: pertama, pelayanan lebih cepat karena barang sudah di ruangan. Kedua, menghindari pengembalian perbekalan farmasi yang tidak terpakai. 3, mengurangi pelayanan order atau kopi resep. 4, pasien tidak perlu antri mengambil dan menunggu obat. 5, tidak perlu menyediakan dana tunai. Kekurangannya yaitu: 1, kesalahan bisa meningkat karena order atau resep tidak dikaji oleh apoteker. Kedua, pengendalian persediaan dan mutu barang kurang diperhatikan perawat, suhu ruangan dan sarana prasarana. Ketiga, kemungkinan hilangnya perbekalan farmasi tinggi. 4, penambahan modal investasi. Ya. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok 2 yaitu instalasi farmasi Rumah Sakit Sehat Jaya menggunakan sistem distribusi perbekalan farmasi persediaan lengkap di ruangan. Dengan ciri salah satunya persediaan perbekalan farmasi yang dibutuhkan pasien tersedia dalam penyimpanan di ruang rawat inap. Dengan kelebihan salah satunya pelayanan lebih cepat karena barang sudah di ruangan. Dengan kekurangan salah satunya kesalahan bisa meningkat karena order atau resep tidak dikaji oleh apoteker. Sekian, terima kasih. Iya. Baik, itu tadi Putri ya tadi. Coba tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Ada pertanyaan dari kelompok lain tidak? Ya, Bu. Firdaus dari kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, coba pertanyaannya apa? Kenapa pada sistem persediaan di ruangan kesalahan bisa meningkat? Ya, itu pertanyaannya. Coba dari kelompok 2 mau memberikan jawaban seperti apa? Saya Bu mau menjawab. Ya, coba siapa yang menjawab? Aulia. Aulia. Oh ya, Aulia. Jawabannya apa, Aulia? Karena order atau resep tidak dikaji oleh apoteker, jadi perawat mengambil obat secara langsung yang tersedia di ruangan. Oh ya, itu ya. Kenapa kesalahan meningkat? Karena di sistem perbekalan persediaan ruangan itu kadang tenaga kesehatan yang lain itu mengambil obat ya tanpa adanya pemeriksaan langsung oleh apoteker ya. Itu. Baik, itu jawaban dari kelompok 2 sudah sangat bagus ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2 yang sudah presentasi dan menjawab pertanyaannya. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Oh ya, Dinda. Ya, gimana Dinda? Kalian dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah sangat baik berdiskusi, mengidentifikasi masalah ya sesuai dengan
metode pembelajaran kita ya. Ini kita menggunakan problem based learning. Jadi permasalahannya apa ya? Kita temukan dan kita kasih jawabannya itu apa aja. Baik ya. Selanjutnya Ibu akan men-share video pembelajaran ya. Ini udah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem distribusi perbekalan farmasi di rawat jalan dan di rawat inap. Ya. Baik ya. Tadi itu video pembelajaran yang membahas tentang sistem distribusi perbekalan farmasi di rumah sakit ya. Ada 4 sistem. Apa aja tadi? Yang pertama, individual, resep individu. Yang kedua, Persediaan lengkap. persediaan lengkap. Yang ketiga, Unit dosis. dosis. Yang keempat, Kombinasi. Kombinasi. ya jadi itu macam-macam sistem perbekalan farmasi yang ada di rumah sakit ya. Ini Ibu lanjut ke PowerPoint ya. Tadi kalian sudah melihat apa? Video pembelajaran ya. Coba kita sudah belajar hari ini ya. Apa yang bisa kalian simpulkan? Coba siapa yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Siapa? Saya Bu Siapa ya? Nabila. Oh, Nabila lagi. Ya, Nabila. Coba. Kesimpulan tentang pembelajaran hari ini yaitu mengenai sistem distribusi perbekalan farmasi di rumah sakit. Secara umum ada 4 sistem distribusi. Yang pertama resep individu, yang kedua persediaan lengkap di ruangan, yang ketiga unit dosis, dan yang terakhir ada kombinasi. Ya. Jadi tadi itu sistem perbekalan farmasi yang ada di rumah sakit ya. Jadi Nabila sudah sangat bagus menyimpulkan ya. Jadi Nabila pada saat pembelajaran menyimak ya. Nabila apa ngantuk? Agak ngantuk Bu. Agak ngantuk. Baik nih, biar kita nggak ngantuk, kita mau itu tepuk 5M ya. Coba tepuk 5M aja ya, 5M aja. Itu apa aja ya? 5M? Memakai Iya, Bu. masker, Pakai masker, terus mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Kita tambahin sama tepukan biar tidak ngantuk ya. Coba Ya. dipimpin sama Adam aja. Oh. Tepuk 5M. Memakai masker, mencuci tangan, Jaga jarak. jauhi kerumunan, Terus batasi mobilitas. batasi mobilitas. Sore. Wih. Ya, jadi kita sudah melakukan pembelajaran ya, kita sudah tepuk 5M nih biar enggak ngantuk ya. Ibu, kalian juga sudah lakukan kesimpulan ya, membuat kesimpulan pembelajaran hari ini apa aja. Selanjutnya Ibu mengingatkan ya, ada proses ya yang harus dikerjakan melalui Google Form ya. Ini link Google Form-nya ya. Jadi nanti kalian bisa mengisi melalui link tersebut ya. Untuk link sudah Ibu share ya. Baik ya. Ini untuk materi berikutnya ya, kalian akan mempelajari materi terkait distribusi perbekalan farmasi ya. Akan ada tes ya atau ulangan ya. Nanti kalian harus belajar. Kita akan mereview pembelajaran yang sebelumnya. Baik, untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ya, Bu. Senang banget, Bu. Ya,
Jadi kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ada yang memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Baiklah, teman. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Lana Baik ya, terima kasih kalian sudah menyimak dengan seksama ya, belajar dengan benar, berdiskusi ya, mempresentasikan hasil ya. Akhirnya kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran secara daring ya. Sekali lagi Ibu mengingatkan kalian menjaga protokol kesehatan ya dengan prosedur 5M ya. Terus ini udah pada vaksin belum? Belum ya. Kalian kalau ada vaksin ya mendaftar agar kita punya sistem kekebalan tubuh ya, agar kita bisa terhindar dari pandemi COVID-19. Baik, pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.